Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkanlah, saya Imam Muradi Putra, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan, untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama itu hanya bersifat transfer materi pelajaran. Kemudian, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter peserta didik. Kemudian hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, berarti dianggap sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Setelah transfer ilmu, saya pun tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham atau belum. Hanya meminta siswa menghafalkan materi. Dan akhirnya saya pun sering merasa gagal atau mengeluh ketika anak didik yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek pembelajaran kognitif, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial maupun budaya. Murid bukan merupakan objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, mereka bebas berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, dan guru harus ikhlas dengan penuh kesabaran memberikan pelajaran dengan ketulusan hatinya. Selain itu, guru harus mempelajari karakteristik setiap peserta didik dan selalu memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, menerapkan pembelajaran di abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, mandiri, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut siswa, tetapi harus menuntun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid baik perkataan maupun perbuatannya. Dan yang terakhir adalah mengenali karakter dan latar belakang murid dengan cara menjalin komunikasi yang baik dan berusaha menggali minat dan potensi dari masing-masing murid. Terima kasih, salam guru penggerak.